kamu itu hanya babu miskin. Tidak akan pernah pantas menikah dengan anakku. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis. Cintanya pada seorang pria baik hati yang merupakan anak tunggal dari keluarga terpandang, membawanya ke pelaminan. Namun kebahagiaan itu runtuh seketika. Di atas pelaminan, di depan tamu undangan yang tertawa dan berbisik-bisik, sang ibu mertua yang sombong berdiri dengan suara lantang, menghinanya dengan berkata, "Kau cuma wanita ART miskin, tak pantas jadi menantuku." Wanita ART itu hanya bisa menangis, sementara suaminya terdiam di antara cinta dan bakti kepada ibunya. Para tamu mencibir, beberapa merekam dengan ponsel, menjadikan momen sakral itu tontonan yang memalukan. Wanita ART itu tetap diam, hanya menunduk dan tak berkata sepatah pun. Tetapi di balik air matanya, ada sesuatu yang tak diketahui siapapun. Seminggu setelah pernikahan, sesuatu yang besar terjadi. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit siang itu tampak cerah, seolah ingin memberkati hari bahagia Tina dan Arman. Di halaman rumah mewah keluarga Arman, tenda besar berdiri megah dengan hiasan bunga putih menggantung di setiap sudut. Musik gamelan lembut mengiringi suasana, dan para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Semua tampak sempurna di mata siapapun yang melihat, kecuali bagi satu orang, Tina. Dengan kebaya putih sederhana dan ronce melati di rambutnya, Tina berdiri di atas pelaminan. Senyum yang tadi pagi ia coba pertahankan mulai memudar, berganti gugup dan takut. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Ia hanya seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah keluarga Arman selama 3 tahun terakhir. Cintanya dengan Arman tumbuh diam-diam, jauh dari pandangan mata sang ibu mertua, Nyemen Ratmi, wanita angkuh yang dikenal keras dan sombong. Di tengah riuh tepuk tangan para tamu, langkah nih. Ratmi perlahan mendekat ke pelaminan. Wajahnya tegang, matanya menatap Tina tajam seolah ingin menelanjangi seluruh masa lalunya. Suasana yang semula hangat berubah menjadi hening. Semua mata kini tertuju pada satu arah. "Berani sekali kau berdiri di sini mengenakan kebaya pengantin," ucap Nyi. Ratmi dengan suara tajam. Tangannya terangkat, menunjuk langsung ke wajah Tina. "Kau cuma wanita miskin, cuma pembantu di rumahku. Tak pantas jadi menantuku." Beberapa tamu terkejut. Ada yang menutup mulut, ada pula yang diam menunduk malu. Namun sebagian lain justru berbisik dan tertawa pelan. Tina menatap ke arah Arman dengan mata berkaca-kaca, berharap ada pembelaan. Tapi Arman hanya berdiri diam, wajahnya bingung dan penuh kebimbangan antara cinta dan hormat kepada ibunya. "Bu, tolong jangan buat malu Tina," ucap Arman dengan suara bergetar. Tapi Nyen Ratmi tak menghiraukan. "Diam Arman, kau anakku, kau bisa punya semua wanita di dunia ini. Kenapa justru memilih pembantu yang tak tahu malu ini?" Tina menggigit bibirnya, menahan isak yang hampir pecah. Air matanya menetes perlahan di pipi, membasahi riasan tipisnya. Semua yang hadir di sana bisa melihatnya menangis, tapi tak satu pun yang berani menghampiri. Salah satu tamu bahkan sempat berbisik pelan, "Kasihan ya, pengantin wanita itu ternyata ART. Pantas saja bajunya sederhana." Bisikan itu terdengar jelas di telinga Tina, membuat hatinya makin hancur. Namun, di tengah kepedihan itu, Tina tetap diam. Ia menunduk dalam,
menahan semua penghinaan tanpa satu kata pun. Dalam hatinya hanya ada satu doa. Ya Allah, kuatkan aku. Aku tahu Engkau tahu segalanya. Nai. Ratmi akhirnya berbalik dengan wajah puas, meninggalkan pelaminan. Suasana pernikahan itu berubah dingin. Beberapa tamu mulai pamit lebih awal, sementara Tina masih berdiri kaku di tempatnya, memandangi kursi pelaminan kosong di belakang. Ketika acara usai, Arman menghampirinya dengan wajah penuh penyesalan. Tina, maafkan ibu. Aku janji akan bicarakan semuanya. Tina hanya tersenyum kecil, menatapnya lembut. Tak apa mas, aku sudah terbiasa dihina, tapi aku tak akan membalas. Malamnya, di kamar sederhana yang mereka tempati, Tina duduk sendirian di tepi ranjang. Angin malam masuk melalui jendela, membawa suara jangkrik yang pelan. Ia menatap foto pernikahan di tangannya. Foto yang seharusnya jadi kenangan indah. Tapi kini terasa pahit. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu di matanya. Sebuah ketenangan yang tak biasa. Ia mengambil sebuah kalung kecil dari dalam tas, membuka liontin di ujungnya, dan menatap foto lama di dalamnya. Wajahnya berubah sendu, tapi juga tegas. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan dari semua orang. Bukan waktunya, bisiknya pelan. Belum saatnya mereka tahu siapa aku. Suara itu tenggelam dalam sunyi malam, tapi getaran di dadanya mulai berubah. Seolah alam pun tahu bahwa penghinaan hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh keluarga Arman. Dan Tina menatap keluar jendela, dengan mata yang kini tak lagi sekadar sedih, tapi juga menyimpan kekuatan yang tak terlihat. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa panjang dan berat bagi Tina. Rumah megah keluarga Arman yang dulu sering ia bersihkan kini menjadi tempatnya tinggal, tapi tidak lagi terasa nyaman. Setiap langkahnya selalu diawasi, setiap napasnya seolah menjadi bahan gunjingan. Di dapur, para pembantu yang dulu menjadi teman sesama pekerja, kini memandangnya dengan canggung. Ada yang diam, ada yang berbisik di belakang. Tina hanya menunduk, berpura-pura tak mendengar. Ia tetap membantu memasak dan membersihkan piring seperti biasa. Padahal kini statusnya adalah nyonya rumah. Suatu pagi, saat Tina tengah menata bunga di ruang tamu, suara lantang nyiun Ratmi memecah keheningan. Jangan sentuh bunga itu, tanganmu kotor, biarkan orang lain yang menata, bukan kau. Tina berhenti, menatap ibunya Arman dengan lembut. Maaf Bu, saya hanya ingin membantu. Tidak perlu, menantu keluarga ini seharusnya duduk manis, bukan sibuk seperti pembantu. Tapi mungkin memang itu kebiasaanmu ya. Susah lepas dari pekerjaan rendahan. Kalimat itu membuat dada Tina sesak, namun ia tetap tersenyum. Ia memilih diam karena baginya melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi setiap ucapan tajam itu menoreh luka yang tak bisa dilihat. Arman berusaha menenangkan keadaan. Namun setiap kali ia mencoba membela istrinya, ibunya selalu berkata, "Kau itu sudah dibutakan cinta. Kau tidak tahu siapa perempuan itu sebenarnya." Tina hanya bisa berdoa dalam hati. Ia tahu bahwa kebencian nyonya. Ratmi datang dari kesalahpahaman, tapi ia juga tahu waktu akan menjawab segalanya. Malamnya, ketika semua tertidur, Tina duduk di ruang tengah sambil memegang segelas air putih. Di meja depannya, tergeletak sebuah surat tua yang sudah menguning di tepinya. Ia menatapnya lama. Surat itu bukan sekadar kertas, tapi kunci dari masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Tina mengelus surat itu perlahan, lalu memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu kecil. Ia belum siap mengungkapkan isinya, bahkan pada Arman sekalipun. Belum saatnya, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Nyon Ratmi kedatangan tamu-tamu sosialitanya. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa keras membicarakan liburan dan perhiasan. Ketika Tina lewat membawa teh, salah satu wanita berbisik sambil tersenyum sinis. "Oh, ini menantu barunya ya? Katanya dulu kerja di rumah sendiri ya Bu Ratmi?"
tertawa kecil pun terdengar. Wajah Nyonya, Ratmi merah padam. Iya, makanya saya juga heran. Kenapa anak saya tega mempermalukan keluarga ini dengan menikahi pembantu? Semua wanita tertawa pelan. Tina mendengarnya jelas, tapi ia tetap menunduk dan berkata pelan, "Silakan diminum tehnya, Bu." Langkahnya perlahan menjauh, tapi air mata sudah menetes di pipinya sebelum ia sempat keluar dari ruangan itu. Malamnya, Arman menemukan istrinya duduk di halaman belakang. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap ada. "Kenapa kamu terus bersabar, Tina?" tanya Arman pelan. Tina menatap langit. "Karena aku tahu, setiap yang sabar pasti ada waktunya untuk dipulihkan. Aku tidak mau membalas dengan kebencian, Mas." Namun di balik kalimat lembut itu, Arman mulai merasa curiga. Ia melihat ada sesuatu di diri Tina. Ketenangan yang tak biasa, kedewasaan yang jauh di atas usianya. Seolah Tina bukan wanita biasa. Dan tanpa mereka sadari, malam itu seseorang diam-diam memotret Tina dari jauh, mengirimkan foto itu ke seseorang dengan pesan singkat. "Apakah ini orang yang Anda cari?" Sebuah balasan datang hanya beberapa detik kemudian. "Tunggu aku datang. Jangan lakukan apapun dulu." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang hampir turun. Tapi bagi Tina, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah besar keluarga Arman. Aroma tanah basah menyatu dengan udara dingin yang menembus ke dalam rumah. Tina berdiri di dapur, menggenggam cangkir teh hangat. Pandangannya kosong menatap jendela yang berembun. Ia teringat masa lalunya, masa di mana hidup tak pernah memberinya kemewahan, tapi justru penuh arti. Ia lahir dari keluarga miskin di pinggiran kota. Ayahnya seorang guru ngaji yang meninggal saat ia berusia 10 tahun, dan ibunya bekerja serabutan hanya untuk sekadar membeli beras. Setelah ibunya sakit keras, Tina memutuskan berhenti sekolah dan bekerja ke kota sebagai pembantu rumah tangga. Dari sana hidupnya berubah. Namun sebelum pikirannya hanyut terlalu jauh, suara keras dari ruang depan mengembalikannya ke kenyataan. "Mas Arman, uang di rekening Mama berkurang. Siapa yang ambil?" teriak Nyambro Ratmi dengan nada marah. Tina bergegas ke ruang tamu dan melihat sang ibu mertua berdiri dengan wajah merah, menggenggam buku tabungan. "Jangan-jangan kamu, Tina. Kau kan dulu pekerja, pasti tak tahan lihat uang banyak," tuduh Nyi Ratmi tanpa berpikir panjang. Tina menatapnya kaget. "Astagfirullah, Bu. Saya tidak pernah menyentuh uang ibu sedikit pun." "Jangan bohong. Kau pikir aku tidak tahu cara orang miskin mencari kesempatan? Kau pasti sudah mencuri." Arman mencoba menenangkan. "Bu, tolong jangan menuduh tanpa bukti. Aku percaya Tina tidak mungkin begitu." Namun ibunya menatap tajam. "Kau dibutakan cinta. Kalau nanti terbukti, aku tak akan segan mengusir dia dari rumah ini." Tina menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, kejujuran tak selalu dipercaya jika diucapkan dari mulut orang kecil. Tapi hatinya yakin, kebenaran akan datang pada waktunya. Sore harinya, Tina duduk di kamar sambil menatap kotak kayu tua yang selalu ia simpan rapat-rapat. Di dalamnya bukan hanya surat tua, tapi juga selembar foto lama. Foto yang memperlihatkan dirinya berdiri di depan sebuah bangunan besar bersama seorang pria berjas hitam. Wajah pria itu tampak berwibawa, penuh kuasa, dan sangat familiar bagi banyak orang. Ia mengelus foto itu dengan hati-hati. "Andai mereka tahu siapa sebenarnya aku," bisiknya lirih. "Tapi belum waktunya." Malam pun tiba. Ketika semua penghuni rumah tertidur, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Seorang pria paruh baya keluar, berpakaian rapi, dan membawa koper kecil. Ia mengetuk pintu perlahan. Satpam rumah segera menghampiri. "Bisa saya bertemu dengan Nyonya Tina?" tanyanya dengan nada sopan. Satpam itu bingung. "Maaf Pak, tapi Nyonya Tina sedang istirahat. Siapa saya bilang datang?" "Bilang saja, seseorang dari masa lalunya ingin menemuinya. Katakan."
Dari rumah lama, pagi harinya, Arman menerima kabar bahwa pria itu meninggalkan amplop tebal untuk Tina. Di amplop itu tertulis dengan tulisan halus, "Untuk Nyonya Tina, segera dibuka sendiri." Ketika Tina membukanya, matanya langsung membesar. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lama dengan cap resmi, foto-foto, dan selembar surat yang membuat napasnya tercekat. Ia memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Surat itu berasal dari seseorang yang selama ini ia kira telah meninggal. Dan isinya cukup untuk mengubah segalanya. Tentang dirinya, tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan tentang rahasia besar yang akan mengguncang keluarga Arman. Namun Tina tidak menangis. Ia justru tersenyum pelan, meski air matanya jatuh. "Terima kasih Allah. Mungkin inilah waktunya perlahan terbuka," ujarnya pelan. Sementara itu, di ruang tamu, Nyi. Ratmi menerima telepon dari seseorang yang tak dikenal. Suara di ujung sana berkata, tenang tapi tegas. "Bu Ratmi, berhati-hatilah. Jangan memperlakukan menantu Anda sembarangan. Anda tidak tahu siapa dia sebenarnya." Nyan Ratmi terdiam. Wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, nada sombong di suaranya hilang. Ia menatap ke arah kamar Tina yang tertutup rapat, dan dalam dadanya muncul sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut. Pagi itu, suasana rumah terasa aneh. Sejak menerima amplop misterius, Tina tampak lebih tenang namun penuh kewaspadaan. Ia menyembunyikan dokumen itu di bawah laci meja rias, memastikan tidak ada seorang pun yang menemukannya. Arman memperhatikan perubahan sikap istrinya. Ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia memilih untuk tidak menanyakan dulu. Sementara di ruang makan, Nyonya Ratmi duduk sendirian. Tatapan matanya kosong, masih terbayang suara dari telepon semalam. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. "Jangan memperlakukan menantumu sembarangan." Siapa yang meneleponnya? Dari mana orang itu tahu isi rumahnya? Ketika Tina lewat hendak ke dapur, Nyonya Ratmi menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi sekadar jijik, tapi campuran rasa curiga dan takut. "Tina." Tina berhenti. "Iya, Bu. Kau kenal siapa saja di luar sini? Siapa yang datang kemarin malam?" Tina menunduk sopan. "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak menerima tamu." "Jangan bohong. Satpam bilang ada pria datang membawa amplop untukmu. Siapa dia?" Suasana mendadak tegang. Arman yang baru turun dari tangga ikut menatap istrinya. Tina menarik napas panjang. "Itu orang lama, Bu. Saya tidak tahu kalau dia akan datang, Nyi." Ratmi menatap curiga. "Orang lama? Siapa maksudmu? Kekasihmu dulu." Kalimat itu membuat ruangan hening. Arman terpaku. Tina menatap ibunya dengan mata berkaca. "Tidak, Bu. Bukan seperti itu. Saya tidak pernah berbuat yang melanggar kehormatan saya." "Namun, Nyi." Ratmi tak berhenti. Ia terus menyerang dengan kata-kata yang menusuk. "Kau pikir aku percaya? Semua wanita miskin pasti punya masa lalu kotor. Kau tidak pantas masuk ke keluarga ini." Tina menatapnya dalam diam. Ia menunduk, lalu dengan tenang berkata, "Kalau ibu benar-benar ingin tahu, biarlah waktu yang menjawab. Saya tidak akan membela diri dengan kata-kata." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan ruang makan dalam keheningan. Beberapa jam kemudian, Tina duduk di kamar. Ia membuka kembali kotak kayu itu. Di dalamnya, foto dan surat itu kini tampak seperti beban yang menunggu saatnya dilepaskan. Surat itu bertuliskan, "Untuk anakku Tina. Jika suatu hari kau menemukan surat ini, berarti kebenaran sudah waktunya terungkap. Jangan takut. Keluarga itu harus tahu siapa kau sebenarnya." Tina menggenggam surat itu erat. "Ayah," bisiknya pelan, matanya berkaca. "Aku belum siap, tapi aku tahu waktunya semakin dekat." Sore harinya, Arman menemukan istrinya di halaman belakang, duduk di bawah pohon mangga sambil membaca surat itu. "Tina, boleh aku tahu apa yang kau sembunyikan?" "Aku hanya ingin mengerti." Tina menatapnya.
senyum tipis muncul di wajahnya. Mas Arman, kalau aku bilang hidupmu tidak akan sama lagi. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya istriku. Namun sebelum Tina sempat menjawab, seorang pria tua muncul di gerbang. Satpam segera menghampiri. Pak, Anda mencari siapa? Saya mencari Nyonya Tina. Katakan, saya datang untuk mengembalikan sesuatu yang miliknya. Suara itu terdengar jelas dari arah halaman. Tina menoleh dan tubuhnya langsung menegang. Wajah pria tua itu dikenalnya. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah mendekat dengan hati-hati. Pak, Bapak masih hidup? Suaranya bergetar. Arman menatap heran. Tina, siapa dia? Pria tua itu tersenyum lemah. Saya orang yang dulu disangka meninggal dalam kecelakaan itu. Tapi saya disembunyikan karena alasan tertentu. Dan anak ini, dia bukan orang biasa. Nye, Ratmi yang baru keluar dari pintu rumah langsung menghampiri dengan wajah bingung. Apa maksud Bapak? Siapa Anda? Pria tua itu memandangnya dalam, lalu berkata perlahan. Nama saya Hadi Santoso. Dulu saya pemilik perusahaan yang pernah menyelamatkan suami Anda dari kebangkrutan. Dan Tina adalah anak kandung saya. Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti. Arman tertegun, nyiapkan Ratmi kehilangan kata-kata. Tina berdiri dengan mata berkaca, bibirnya bergetar. Ia menatap ibunya Arman yang dulu menghina dirinya di pelaminan, lalu berkata pelan tapi penuh makna. Bu, saya bukan siapa-siapa di mata ibu, tapi di mata Allah, saya tetap anak dari orang yang pernah menolong keluarga ini. Udara di sekeliling terasa berat. Nyi. Ratmi menatap Tina dengan wajah pucat. Sementara pria tua itu menatap semua orang dengan tatapan tegas. Kalian boleh meremehkan orang karena penampilannya, ucapnya lirih. Tapi jangan pernah menghina ketulusan, karena dari situlah Allah sering menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih tinggi. Dan tanpa satupun kata tambahan, Tina berbalik menuju kamarnya, meninggalkan mereka yang masih terdiam, antara malu, terkejut, dan penuh penyesalan. Namun cerita ini belum selesai, karena setelah rahasia itu terbuka, sesuatu yang lebih besar akan datang. Sore itu, suasana rumah keluarga Arman berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara nyaring. Nyi, Ratmi yang biasanya memenuhi ruang tamu. Semua orang diam, seolah masih tak percaya dengan pengakuan Pak Hadi, ayah kandung Tina yang selama ini disangka telah meninggal dunia. Arman duduk di ruang tengah. Wajahnya masih sulit menutupi keterkejutan. Ia menatap istrinya yang kini sedang menyeduh teh untuk tamu itu dengan tangan bergetar halus. Tina, jadi selama ini kamu anaknya Pak Hadi Santoso? Tina mengangguk pelan, tanpa menatap. Iya mas, tapi aku tak pernah ingin dikenal karena itu. Aku hanya ingin hidup sederhana dan bekerja jujur. Pak Hadi menatap anaknya dengan lembut. Ayah minta maaf nak, ayah tak bisa bersamamu sejak kecil. Semua karena keadaan waktu itu. Tapi aku bahagia bisa melihatmu tumbuh jadi wanita baik. Bahkan setelah semua kesulitan yang kau lalui. Tina tersenyum samar. Saya tak menyalahkan ayah. Allah sudah atur semuanya dengan indah. Dari tangga atas, Nyonya. Ratmi diam memperhatikan. Matanya masih merah. Ia menunduk, hatinya tak tenang. Rasa malu bercampur sesal. Semua kata-kata kasarnya kepada Tina kini seperti pisau yang berbalik menusuk dirinya sendiri. Malamnya, Tina menyalakan lampu kecil di kamar dan menatap foto lama di atas meja. Di foto itu, ia kecil masih dalam pelukan Pak Hadi. Berdiri di depan gedung besar, bertuliskan Santoso Group. Kenangan itu seolah datang lagi. Hari-hari di mana hidupnya bahagia, sebelum keluarganya hancur karena fitnah. Ia ingat bagaimana ibunya meninggal dalam kesedihan, dan dirinya dibawa pergi diam-diam untuk menghindari orang-orang yang ingin menghancurkan keluarganya. Semua itu ia simpan rapat, sampai akhirnya ia bertemu Arman dan memulai hidup baru. Sementara itu, di kamar lain, Ratmi gelisah. Ia berjalan mondar-mandir,
memegang dadanya yang berdebar. Kata-kata Pak Hadis yang tadi terus terngiang di kepala. Jangan pernah menghina ketulusan, karena dari situlah Allah sering menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih tinggi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Rasa malu menekan batinnya. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Air matanya menetes, sesuatu yang jarang sekali terjadi pada wanita setegas dirinya. Keesokan harinya, pagi terasa berbeda. Arman sudah berangkat ke kantor, sementara Tina sedang menyiapkan sarapan di dapur. Langkah pelan terdengar dari arah belakang. Nyi. Ratmi muncul dengan wajah lelah, tapi matanya lebih lembut dari sebelumnya. Tina. Tina berhenti menatap piring. Iya, Bu. Boleh kita bicara sebentar? Mereka duduk berdua di meja makan. Hening panjang melingkupi ruangan itu. Aku minta maaf, ucap Nyi. Ratmi akhirnya, suaranya bergetar. Aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku buta oleh gengsi dan kemarahan Tina menatapnya perlahan. Ia tidak marah, tapi air matanya langsung jatuh. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya berdoa semoga suatu hari ibu tahu kalau saya tidak ingin merebut apapun dari siapapun. Nyaman, Ratmi menunduk menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan Tina. Maafkan aku, Nak. Kalau kau mau, anggap saja aku bukan mertuamu, tapi ibumu juga. Tina menutup mulutnya, menahan isak yang tak tertahankan. Ia mengangguk, lalu memeluk perempuan yang dulu menghina dan menamparnya di atas pelaminan. Dalam pelukan itu, dua hati yang dulu dipenuhi luka kini mulai saling menyembuhkan. Namun di balik kedamaian itu, seseorang diam-diam memperhatikan dari luar pagar rumah. Ia menatap dengan mata penuh amarah, lalu menyalakan rokoknya. Ternyata benar, dia sudah kembali, gumamnya lirih. Pria itu mengambil ponsel dan menekan nomor. Kabarin orang-orang lama, waktunya kita balas dendam pada keluarga Santoso. Tina yang sedang memeluk ibunya tidak menyadari bahwa masa lalunya belum sepenuhnya usai. Sebuah ancaman besar kini perlahan datang menghampiri. Dan kali ini bukan hanya tentang harga diri, tapi juga tentang nyawa. Langit sore mulai memerah ketika angin bertiup lembut di halaman belakang rumah keluarga Arman. Dari jauh terdengar suara burung-burung yang pulang ke sarang. Namun di balik keindahan sore itu, ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Sesosok pria berjaket hitam yang duduk di atas motornya, memperhatikan rumah itu tanpa suara. Di dalam rumah, Tina baru saja menyiapkan teh untuk Pak Hadi yang kini tinggal sementara di rumah mereka. Hubungan antara Tina dan mertuanya perlahan mulai membaik. Nyi. Ratmi sering membantu di dapur, bahkan sesekali bercerita tentang masa muda Arman yang dulu nakal, tapi berhati lembut. Aku tidak menyangka, Nak, kamu begitu sabar, ucap Nyi. Ratmi dengan mata teduh. Seandainya dulu aku tahu siapa kamu sebenarnya. Tina tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin memang harus begitu dulu, supaya kita saling belajar. Pak Hadi tersenyum, menyaksikan percakapan itu. Kadang Allah menuntun kita lewat jalan yang menyakitkan, hanya agar kita sampai pada pengertian yang lebih dalam. Suasana begitu tenang, tapi di luar pagar, pria misterius itu terus menatap ke arah jendela ruang tamu. Ia mengeluarkan ponselnya dan memotret wajah Pak Hadi dari jauh. Lalu, dengan suara rendah ia berkata di telepon, targetnya sudah pasti. Malam ini kita mulai malam pun turun. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Arman duduk di ruang kerja bersama ayah mertuanya, berbicara soal bisnis. Rupanya, perusahaan Pak Hadi dulu bukan sekadar besar, tapi juga punya pengaruh luas. Kini, Pak Hadi berencana menghidupkan kembali perusahaan itu bersama Arman sebagai penerusnya. Aku percaya pada kamu, Arman, kata Pak Hadi. Kau punya hati yang jujur. Dunia usaha butuh orang seperti itu. Arman tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya akan jaga kepercayaan itu. Namun di luar pagar, 2 mobil hitam berhenti tanpa suara. 5 pria turun, memakai topi dan masker.
Salah satu dari mereka memegang foto Tina dan Pak Hadi. Yang perempuan jangan disakiti, tapi bapaknya harus dibawa hidup-hidup, kata pemimpin mereka pelan. Sekitar pukul 11 malam, ketika semua orang sudah tidur, terdengar suara langkah di halaman belakang. Satpam rumah sempat memanggil, "Siapa di sana?" Namun sebelum sempat mendekat, suara keras terdengar. Satpam itu ambruk tanpa sempat berteriak. Pintu belakang perlahan terbuka. Seorang pria masuk, menyelinap di antara bayangan. Ia melangkah ke arah kamar Pak Hadi, tapi langkahnya berhenti ketika melihat cahaya kecil dari ruang tengah. Di sana, Tina sedang membaca Al-Quran dengan suara pelan. Ia tidak sadar sedang diawasi. Suaranya tenang, namun menembus malam. Pria itu terdiam sejenak, seolah hatinya diguncang oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Dia, orang ini," gumamnya lirih. "Kenapa wajahnya begitu damai?" Tapi suara lain dari walkie-talkie di sakunya membuatnya tersadar. "Cepat, jangan buang waktu." Ia kembali fokus, melangkah pelan menuju kamar Pak Hadi. Namun sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, suara Tina terdengar dari belakang. "Siapa kamu?" Pria itu terkejut, berbalik cepat. Dalam cahaya lampu kecil, Tina berdiri tegak dengan tatapan tajam. Meski tubuhnya kecil, ada keberanian yang memancar kuat dari matanya. "Pergilah sebelum aku teriak," ucap Tina perlahan, tapi tegas. Pria itu tak menjawab. Ia justru mengeluarkan sesuatu dari saku, alat kejut kecil. Namun saat hendak maju, langkahnya berhenti. Dari tangga atas, suara berat terdengar. "Lepaskan alat itu." Pak Hadi berdiri di anak tangga, memegang tongkat kayu. Arman muncul dari belakangnya dengan wajah tegang. Dalam sekejap, suasana menjadi panas. Pria itu ragu, lalu lari ke arah pintu belakang. Tapi baru beberapa langkah, satpam lain yang baru datang dari pos depan berhasil menangkapnya. Dalam pergulatan itu, topi dan maskernya terlepas. Wajahnya tampak jelas. Tina membeku. "Rudi!" Rudi menunduk, wajahnya kotor dan penuh keringat. Ia dulu adalah mantan sopir keluarga Santoso. Orang yang dulu dikeluarkan karena menjual data perusahaan ayahnya kepada pihak lain. "Aku tidak bermaksud menyakitimu, Nona Tina," katanya pelan. "Aku cuma disuruh." "Disuruh siapa?" tanya Pak Hadi. Rudi menatap mereka lama, lalu berkata, "Mereka orang-orang yang dulu menghancurkan perusahaanmu. Mereka tahu kau masih hidup, dan mereka tidak akan berhenti." Hening panjang menyelimuti ruangan. Tina menatap ayahnya dengan cemas. Arman memegang bahu istrinya erat-erat. Pak Hadi menarik napas dalam. Jadi, mereka masih menunggu untuk menuntaskan yang dulu belum selesai. Tina menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang gelap. Ia tahu, masa tenang mereka baru saja berakhir. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Kilat sesekali menyambar, menerangi halaman rumah keluarga Arman yang kini dijaga 2 satpam baru. Rudi sudah diserahkan ke pihak berwajib, namun ucapan terakhirnya terus terngiang di kepala Tina dan ayahnya. Mereka tidak akan berhenti. Sejak kejadian itu, suasana rumah menjadi tegang. Pak Hadi jarang tidur nyenyak. Arman sibuk memasang sistem keamanan tambahan, dan Tina mulai sering melamun. Dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan, tapi juga keyakinan kuat bahwa semua ini pasti punya maksud. Pagi harinya, Arman berangkat ke kantor lebih pagi dari biasanya. Di depan rumah, Tina sempat menghentikannya. "Mas, hati-hati di jalan ya. Aku merasa ada yang aneh belakangan ini." Arman menggenggam tangan istrinya lembut. "Tenang, aku sudah suruh orang periksa semua jalur masuk rumah ini. Tidak akan ada yang berani mengganggu kamu lagi." Tina mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Ia menatap mobil suaminya yang menjauh, lalu menatap ke arah ayahnya yang sedang duduk di teras membaca koran. Pak Hadi membuka koran dan tertegun. Di halaman depan terdapat berita tentang kebangkitan kembali perusahaan lamanya.
Santoso Group. Artikel itu menulis bahwa ada pihak-pihak lama yang tidak senang perusahaan itu dihidupkan kembali. Jadi benar, gumamnya. Mereka mulai bergerak. Beberapa jam kemudian, seorang pria paruh baya datang ke rumah membawa amplop hitam. Ia mengenakan jas hujan panjang, wajahnya sebagian tertutup topi. Tina membukakan pintu dengan hati-hati. "Ibu Tina?" "Iya, saya sendiri." "Ini untuk Bapak Hadi, tolong sampaikan segera." Sangat penting Tina menerima amplop itu dengan rasa curiga. Saat ia hendak menanyakan siapa pengirimnya, pria itu sudah berjalan cepat menuju mobil dan pergi sebelum sempat ditanya. Ia menatap amplop hitam itu lama. Ada sesuatu yang dingin merambat dari ujung jarinya ke dada. Tulisan di depan amplop itu hanya satu kalimat. "Hentikan semua rencana atau kehilangan orang yang kau sayang." Tina langsung berlari ke ruang tamu. "Ayah, ini ada surat untuk ayah." Pak Hadi membuka amplop itu perlahan. Matanya langsung berubah tegang setelah membaca isinya. "Mereka mengawasi kita, Nak. Bahkan tahu di mana kita tinggal nih." Ratmi yang baru keluar dari kamar mendengar kalimat itu dan langsung pucat. "Astagfirullah, Pak Hadi. Apa maksudnya?" "Mereka ingin menghentikan kebangkitan Santoso Group. Mereka takut kalau aku buka lagi kasus lama itu. Ada banyak pejabat dan pengusaha kotor yang dulu terlibat." Tina menggenggam tangan ayahnya. "Jadi mereka masih ingin balas dendam?" Pak Hadi mengangguk pelan. "Ya, dan mereka tahu cara paling mudah untuk menyerangku, lewat orang-orang yang aku cintai." Sore itu, Arman pulang dengan wajah serius. Ia sudah tahu semuanya dari telepon istrinya. "Aku sudah minta bantuan keamanan pribadi. Mereka akan jaga rumah 24 jam. Namun Tina tahu, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penjagaan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Rahasia yang selama ini disembunyikan di balik kebangkrutan lama perusahaan ayahnya." Malamnya, Tina duduk di ruang kerja sambil membuka map besar berisi dokumen lama yang diberikan oleh pria misterius tempo hari. Ia membaca pelan setiap halaman, matanya menelusuri nama-nama dalam daftar panjang itu. Lalu, tangannya berhenti di satu nama yang membuatnya terdiam lama. Nama itu tak asing, karena orang tersebut masih sering datang ke rumah. Ia menatap lembaran itu dengan wajah pucat. "Tidak mungkin." Langkah pelan terdengar di belakangnya. "Nyeh." Ratmi muncul membawa segelas susu hangat. "Kamu belum tidur, Nak?" Tina buru-buru menutup map itu. "Belum, Bu. Saya cuma baca laporan lama, Nyi." Ratmi tersenyum samar. "Kamu mirip sekali dengan almarhum ibumu, tahu?" Tenang tapi kuat Tina membalas senyum itu, tapi hatinya berdegup keras. Ia tahu nama dalam dokumen itu, dan orang itu adalah seseorang yang tak pernah ia sangka akan menjadi bagian dari masa lalu kelam ayahnya. "Begitu, Nyonya." Ratmi keluar dari ruangan, Tina membuka kembali map itu. Di sana tertulis jelas, Ratmi Sulastri, bagian keuangan Santoso Group, tahun 2003. Tangannya gemetar. "Ibu mertuaku dulu bagian dari perusahaan ayah?" Gumamnya pelan, matanya menatap kosong ke depan. Tiba-tiba semuanya terasa berputar. "Mungkinkah?" "Nyonya." Ratmi tahu lebih banyak dari yang ia akui. Mungkinkah alasan kebenciannya dulu bukan sekadar karena status sosial, tapi karena masa lalu yang berhubungan langsung dengan keluarga Santoso? Hujan di luar masih belum berhenti. Petir menyambar keras, seolah menegaskan bahwa malam itu sebuah rahasia besar mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan Tina tahu, mulai sekarang ia harus lebih berhati-hati. Karena musuhnya ternyata bukan hanya orang-orang dari luar, tapi juga mungkin seseorang di dalam rumahnya sendiri. Pagi datang dengan langit kelabu. Aroma tanah basah masih terasa dari hujan semalam. Tina berdiri di depan cermin kamarnya, memandangi wajahnya sendiri yang tampak lelah. Matanya sayu, tapi ada tekad kuat yang mulai tumbuh di balik tatapan itu. Semalaman ia tidak bisa tidur. Nama Ratmi Sulastri yang tertulis dalam berkas lama itu
terus menghantui pikirannya. Bagaimana mungkin ibu mertuanya dulu bekerja di perusahaan ayahnya? Dan kenapa tak pernah sedikit pun hal itu disebutkan? Tina membuka kembali map itu. Di antara tumpukan kertas tua, ia menemukan laporan keuangan bertanda tangan-tangan seseorang yang ia kenal dengan baik. Tanda tangan yang sama dengan yang sering ia lihat di dokumen rumah ini. Tangannya bergetar. Itu tanda tangan Nyonya. Ratmi. Tina menutup map itu perlahan, lalu berjalan keluar kamar. Di meja makan, nih, Ratmi sedang menyeduh teh. Senyumnya lembut, tapi bagi Tina, ada sesuatu di balik senyum itu yang kini tampak samar dan berat. "Selamat pagi, Bu," sapa Tina perlahan. "Pagi, Nak. Kamu sudah bangun? Wajahmu pucat. Apa kamu tidak tidur semalam?" Tina menatap secangkir teh di depan ibu mertuanya. "Iya, Bu. Ada hal yang terus terlintas di pikiran saya." "Hal apa?" Tina ragu sejenak, lalu bertanya hati-hati. "Ibu, dulu pernah bekerja di Santoso Group ya?" Suara sendok yang tadi beradu dengan cangkir berhenti mendadak. "Nih," Ratmi menatap Tina, jelas wajahnya berubah. "Dari mana kamu tahu nama itu?" "Saya lihat di dokumen lama ayah." Keheningan panjang menyelimuti ruangan, hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. "Nyuy." Ratmi meletakkan sendoknya perlahan, lalu menarik napas dalam. "Ya, aku pernah bekerja di sana, 20 tahun yang lalu, tapi itu masa lalu yang seharusnya tidak perlu diungkit lagi." Tina menatapnya dalam. "Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, Bu?" Nyonya Ratmi menunduk. Jemarinya meremas pinggiran cangkir. "Ada fitnah besar yang menghancurkan perusahaan itu. Aku terjebak di dalamnya." Tina terdiam. "Nih," Ratmi melanjutkan dengan suara berat. "Aku dituduh ikut menggelapkan dana, padahal aku hanya menjalankan perintah atasan. Semua bukti mengarah padaku, dan aku dipecat. Sejak itu aku membenci nama Santoso. Karena sejak hari itu, hidupku hancur. Suamiku meninggalkanku, dan aku harus membesarkan Arman sendirian. Aku pikir keluarga Santoso penyebab penderitaanku." Air mata mulai jatuh di pipinya Ratmi. "Aku tidak tahu kalau kamu anak dari orang itu, Tina. Kalau aku tahu, mungkin aku tak akan sanggup menatapmu di hari pernikahan itu." Tina terdiam lama. Rasa iba muncul dalam dadanya, tapi juga kaget karena ternyata kebencian sang ibu mertua lahir dari luka masa lalu yang dalam. "Bu," ucap Tina lirih. "Ayah saya juga difitnah, Bu. Beliau kehilangan semuanya karena ada orang dalam yang menjual rahasia keuangan perusahaan ke pihak lain." "Nyin," Ratmi mendongak pelan. Matanya membesar. "Apa?" Tina mengangguk perlahan. "Dan dari berkas yang saya baca, orang itu bukan ibu, tapi orang yang memanfaatkan posisi ibu waktu itu untuk menutupi jejaknya." "Nyeh." Ratmi tampak terkejut. "Siapa orang itu?" "Saya belum tahu pasti, tapi saya akan cari tahu," jawab Tina dengan nada tenang namun tegas. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Arman turun dengan pakaian kerja, namun begitu melihat wajah ibunya dan istrinya yang sama-sama tegang, ia berhenti. "Ada apa ini?" Tina menoleh pelan. "Mas, ibu ternyata dulu bekerja di perusahaan ayah saya." Arman menatap ibunya dengan kaget. "Serius, Bu?" "Nyeh." Ratmi menunduk. "Iya, Nak. Tapi ibu tidak pernah tahu kalau istrimu anak dari orang yang sama. Dunia ini kecil ya." Pak Hadi yang datang dari ruang depan membawa koran ikut mendengar pembicaraan itu. Ia berhenti di ambang pintu dan berkata pelan, "Aku juga baru tahu pagi ini dari Tina. Tapi Allah memang punya cara sendiri mempertemukan orang-orang yang punya luka lama." Semua terdiam. Hanya suara angin dari luar yang masuk melalui jendela. Pak Hadi duduk dan membuka map yang sama, lalu menunjuk nama lain di bawah tanda tangan Ratmi. "Lihat ini," katanya sambil menatap tajam. "Nama ini, orang inilah yang menjual rahasia perusahaan dulu." Tina membaca pelan. "Bimo Saputra." Pak Hadi mengangguk.
Dia dulu direktur keuangan, dan sekarang dia pemilik perusahaan yang bersaing dengan Arman. Nyon Ratmi terbelalak. Astagfirullah. Jadi selama ini aku dimanfaatkan oleh orang itu? Pak Hadi menatapnya penuh empati. Kau bukan pelaku, Bu Ratmi. Kau korban. Sama seperti aku, Tina memegang tangan mertuanya. Bu, ini belum berakhir. Kita akan buktikan semuanya. Tapi tolong, mulai sekarang jangan takut lagi. Nih. Ratmi menatap Tina dengan mata berkaca. Kamu benar-benar bukan hanya menantu, nak. Kamu seperti malaikat yang datang untuk menyembuhkan luka lama keluarga ini. Tina tersenyum pelan. Namun di balik senyum itu, pikirannya mulai berpacu. Karena nama Bimo Saputra bukan nama asing baginya. Ia pernah melihatnya, tepat di acara pernikahannya dulu. Duduk di antara para tamu yang tertawa ketika dirinya dihina. Tina menggenggam erat map itu. Kalau begitu, sekarang aku tahu harus mulai dari mana. Sore itu, langit tampak berwarna jingga keemasan ketika matahari mulai condong ke barat. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah kering dari halaman. Di ruang kerja kecil yang kini jadi tempatnya menyusun semua dokumen lama, Tina duduk di depan meja dengan wajah serius. Berkas-berkas yang ia temukan mulai membentuk sebuah pola. Semua alur keuangan, semua surat perjanjian, bahkan setiap tanda tangan, semuanya mengarah pada satu orang, Bimo Saputra. Ia menatap foto lama di pojok dokumen, memperlihatkan pria berjas abu-abu dengan senyum licik dan mata tajam. Pria itu adalah dalang di balik kehancuran Santoso Group 20 tahun silam. Dan kini, ia kembali berusaha menghentikan kebangkitan perusahaan itu lewat cara kotor. Ketika Tina masih menelusuri lembar demi lembar, Arman masuk pelan. Sayang, kamu belum istirahat. Tina menatapnya dan tersenyum lemah. Aku harus tahu kebenaran ini, Mas. Ayah sudah cukup lama disalahkan. Sekarang waktunya semuanya terungkap. Arman mendekat, duduk di samping istrinya. Aku tahu kamu kuat, tapi tolong jangan sendirian. Apapun yang kamu rencanakan, biar aku di sisimu. Tina menatap suaminya lembut. Aku butuh bantuanmu, Mas. Aku ingin bertemu langsung dengan Bimo, tapi tanpa membuat mereka tahu siapa aku sebenarnya. Arman terdiam sejenak. Kau yakin orang seperti dia tidak segan menggunakan cara kejam? Tina menatap lurus ke depan. Aku yakin. Karena hanya itu satu-satunya jalan malam harinya, mereka berdua menyusun rencana. Dengan bantuan seorang teman lama ayahnya yang masih bekerja di lembaga keuangan, mereka berhasil mendapatkan data terbaru tentang perusahaan milik Bimo. Rupanya, perusahaan itu kini bergerak di bidang investasi besar, dan beberapa asetnya ternyata masih memakai nama orang lain untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Tina memandangi layar laptop yang menampilkan daftar rekening dan nama perusahaan bayangan. Mas, lihat ini. Beberapa rekening ini terhubung ke dana dari proyek pemerintah. Semua atas nama orang berbeda, tapi kode identifikasinya sama dengan yang dulu mencuri dari Santoso Group. Arman menghela napas berat. Berarti benar, dia masih bermain dengan cara lama. Tina mengangguk. Dan yang paling mengejutkan, sebagian proyek ini menggunakan nama perusahaan baru yang ingin mengakuisisi bisnis ayah. Arman menatap istrinya serius. Kalau begitu, ini bukan sekadar bisnis. Ini dendam yang belum selesai. Keesokan harinya, Tina dan Arman menemui ayahnya. Mereka menceritakan semua yang ditemukan. Pak Hadi mendengarkan dengan wajah tegang, matanya memandang jauh keluar jendela. Bimo tidak akan berhenti sampai aku benar-benar jatuh. Tapi kali ini dia salah langkah. Ujarnya perlahan. Karena aku tidak lagi sendirian. Tina menggenggam tangan ayahnya. Ayah, biarkan aku yang menyelesaikan bagian ini. Aku tidak akan biarkan nama ayah terus dipijak orang seperti dia. Pak Hadi menatap putrinya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, bersiaplah. Orang seperti Bimo tidak akan diam begitu saja. Sore mulai berganti malam ketika Tina berdiri di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Hatinya berdebar.
Ia tahu langkah yang akan ia ambil bisa sangat berbahaya, tapi kali ini ia tidak akan mundur. Dari bawah halaman nyonya, Ratmi berjalan mendekat membawa selimut. "Nak, udara malam dingin. Jangan terlalu lama di luar." Tina menoleh dan tersenyum. "Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin menenangkan pikiran." "Nih." Ratmi berdiri di sampingnya, memandang lampu kota bersama. "Aku dulu juga pernah menatap kota ini seperti kamu. Bedanya, dulu aku penuh dendam. Tapi sekarang aku belajar sesuatu darimu, Nak." Tina menatapnya lembut. "Apa itu, Bu?" "Bahwa kadang orang yang paling kita benci justru dikirim Allah untuk menyembuhkan luka kita." Kalimat itu membuat hati Tina hangat. Ia menatap ibu mertuanya penuh haru, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Ibu sudah banyak berubah. Saya bangga bisa jadi bagian keluarga ini." Namun malam yang tenang itu tak berlangsung lama. Dari jauh, di balik pepohonan dekat pagar, sebuah mobil hitam berhenti. Dua pria turun dengan pakaian gelap, membawa kamera panjang. Mereka mengarahkan lensa ke arah balkon tempat Tina dan Ni. Ratmi berdiri. "Ambil gambar mereka. Kirim ke Pak Bimo," ujar salah satu pria itu pelan. Dan ketika kilatan kecil dari kamera itu muncul sesaat, Tina tanpa sadar menatap ke arah sana. Alisnya mengernyit. "Bu, Ibu lihat sesuatu di sana?" "Nyi." Ratmi menatap arah yang sama. Seperti ada cahaya, mungkin pantulan dari mobil lewat. Namun perasaan Tina berkata lain. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Jantungnya berdebar. "Mungkin ini baru permulaan, Bu," bisiknya dalam hati. Malam itu, saat semua orang di rumah mulai tertidur, pesan singkat masuk ke ponsel Arman. Pesan itu tanpa nama pengirim, hanya menulis satu kalimat. "Berhenti menggali masa lalu, atau istrimu jadi korban berikutnya." Arman menggenggam ponsel itu erat, rahangnya menegang. Ia menatap ke arah kamar Tina, di mana istrinya sudah tertidur dengan wajah tenang. Dalam diam, ia bersumpah dalam hati. Tidak ada satupun yang akan menyentuh istrinya, meski nyawanya sendiri taruhannya. Pagi itu terasa aneh. Udara lebih dingin dari biasanya, dan matahari seperti enggan menampakkan wajahnya. Arman duduk di ruang kerja sambil menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan ancaman yang datang semalam. Kata-kata itu masih menancap tajam di pikirannya. Berhenti menggali masa lalu, atau istrimu jadi korban berikutnya. Ia tidak ingin Tina tahu. Ia tahu betul istrinya kuat, tapi ia juga tahu Tina terlalu berani ketika melindungi orang-orang yang ia sayangi. Jika Tina tahu ancaman itu, ia justru akan maju tanpa pikir panjang. Ketika Tina masuk membawa secangkir kopi, Arman cepat-cepat mengunci layar ponselnya dan tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. "Mas, wajahmu tegang sekali. Ada masalah di kantor?" Arman menatap istrinya, lalu tersenyum samar. "Tidak, cuma kerjaan menumpuk. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja." Tina meletakkan kopi di meja. "Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja ya, Mas. Aku tahu bebanmu berat belakangan ini." Senyum Tina yang tulus membuat dada Arman terasa sesak. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak membiarkan siapapun menyentuh perempuan itu. Beberapa jam kemudian, Arman diam-diam pergi menemui seorang teman lamanya di kepolisian. Ia menyerahkan ponselnya. "Nomor ini tidak bisa dilacak biasa. Aku butuh kamu bantu cari tahu siapa pengirimnya." Petugas itu membaca pesannya, lalu menatap Arman serius. "Ini bukan ancaman main-main, Man. Pola bahasanya khas jaringan lama yang dulu terlibat kasus korupsi proyek negara." Arman mengangguk pelan. "Aku tahu, mereka orang-orang yang dulu menghancurkan keluarga istriku." Sementara itu, di rumah, Tina sedang berbincang dengan ayahnya di ruang tamu. "Ayah, aku ingin ke kantor Bimo Saputra besok," katanya tegas. Pak Hadi menatap kaget. "Untuk apa?" "Aku ingin tahu kebenaran langsung darinya. Aku ingin dengar dari mulutnya sendiri." "Tapi itu berisiko, Nak. Orang seperti dia bisa melakukan apa saja.
Tina menatap ayahnya dengan mata berkilat. Ayah, dulu kita dihancurkan tanpa kesempatan bicara. Kali ini aku ingin berdiri dan menatap matanya langsung Pak Hadi terdiam. Ia tahu anaknya keras kepala, tapi juga tahu keberanian itu bukan tanpa alasan. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi kamu tidak sendiri. Aku dan Arman akan ikut malamnya. Tina menulis sesuatu di buku catatannya. Setiap kata terasa berat, tapi ia tulis dengan mantap. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran muncul, agar tak ada lagi orang yang dihancurkan karena keserakahan. Namun saat itu juga, di tempat lain, Bimo duduk di ruang kantornya yang mewah. Ia menatap foto Tina di layar laptop. Anak kecil ini ternyata lebih berani dari ayahnya, gumamnya dingin. Kalau dia terus mencampuri urusanku, habisi saja. Anak buahnya yang berdiri di samping menunduk. Baik Pak, kami akan urus pagi berikutnya. Tina berangkat bersama Arman dan Pak Hadi menuju gedung perusahaan Bimo. Nyasto Ratmi yang mengantar mereka sampai mobil berangkat sempat memegang tangan Tina erat. Hati-hati nak, aku tidak tenang kalau kau harus berhadapan dengan orang sejahat itu. Tina tersenyum lembut. Tenang saja Bu, aku tidak sendirian. Mobil hitam itu melaju di jalan besar. Di dalamnya, suasana hening. Hanya suara mesin yang terdengar. Tina memandang keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tidak membenci, tapi cukup keberanian untuk menegakkan kebenaran. Ketika mereka tiba di gedung itu, suasananya sangat mewah dan mencolok. Petugas keamanan menatap mereka penuh curiga. Namun begitu Arman menunjukkan surat pertemuan resmi, mereka dipersilakan naik. Lift membawa mereka ke lantai paling atas. Begitu pintu terbuka, ruangan besar berwarna gelap menyambut mereka. Di ujung meja panjang, Bimo Saputra duduk tenang dengan senyum tipis di wajahnya. Wah, lihat siapa yang datang. Anak kecil yang dulu menangis di pemakaman ibunya, katanya dengan nada dingin. Tina menatapnya tanpa gentar. Aku bukan anak kecil lagi Pak Bimo. Aku datang bukan untuk balas dendam. Aku datang untuk menanyakan kebenaran. Bimo tertawa pelan. Kebenaran? Kebenaran seperti apa yang kamu cari? Dunia ini tidak peduli siapa benar. Yang penting siapa yang punya kekuasaan. Tina melangkah maju. Kekuasaan yang dibangun dari kebohongan tidak akan bertahan lama. Tatapan mereka saling mengunci, tajam dan penuh tekanan. Suasana ruangan seketika membeku. Arman yang berdiri di belakang Tina menggenggam tangan istrinya perlahan, memberi kekuatan. Sementara Pak Hadi menatap Bimo dengan mata yang dulu pernah memandangnya penuh hormat, kini hanya menyisakan luka dan kecewa. 20 tahun lalu, kau merampas semuanya dariku, ucap Pak Hadi pelan. Dan sekarang kau ingin menghancurkan anakku juga? Sampai kapan kau hidup dari menipu orang? Bimo tersenyum miring. Sampai dunia ini berhenti memuja uang. Tina menatapnya dalam, lalu berkata tegas. Kalau begitu, mungkin inilah waktunya dunia tahu siapa sebenarnya Bimo Saputra. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol. Di layar besar di belakang ruangan, tiba-tiba muncul rekaman dan dokumen keuangan yang menampilkan bukti penggelapan dana oleh Bimo dan kroninya. Wajah Bimo langsung berubah. Dari mana kau dapat itu? Dari tempat yang sama di mana kau menyembunyikan kebenaran 20 tahun lalu. Ketegangan meledak. Beberapa anak buah Bimo yang berjaga di luar mulai bergerak, namun petugas kepolisian yang sudah menunggu di lobi segera naik ke lantai atas. Dalam hitungan menit, ruangan itu berubah menjadi tempat penggerebekan resmi. Bimo menatap Tina dengan mata merah. Kau pikir ini berakhir? Dunia ini tidak adil untuk orang jujur sepertimu. Tina menatapnya tenang. Saya tidak butuh dunia yang adil, Pak. Saya hanya butuh hati saya tenang karena tidak ikut berbohong. Ketika polisi membawa Bimo pergi, ruangan itu dipenuhi keheningan. Pak Hadi memeluk putrinya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih nak, kau menegakkan nama baik keluarga kita. Tina hanya tersenyum.
Semua karena pertolongan Allah. Ya, aku hanya menjalankan yang seharusnya. Namun di luar gedung itu, saat mereka melangkah keluar, sebuah mobil melintas pelan. Dari balik jendela gelapnya, seseorang menatap mereka dengan mata tajam. Ia mengangkat telepon dan berkata, "Pelan, Bimo sudah jatuh." Tapi permainan belum selesai. Sekarang giliran mereka yang akan kehilangan segalanya. Setelah penangkapan Bimo Saputra, berita itu langsung menjadi sorotan nasional. Televisi dan media sosial penuh dengan judul besar. Pengusaha ternama ditangkap atas kasus korupsi dan penggelapan dana. Nama Santoso Group pun kembali harum. Pak Hadi dipuji sebagai korban yang berani menuntut keadilan setelah 20 tahun difitnah. Namun di balik sorotan itu, ada hal lain yang diam-diam bergejolak. Beberapa hari setelah penangkapan, rumah keluarga Arman terasa sepi dan tegang. Arman sering terlihat gelisah, bahkan saat duduk di ruang tamu pun pandangannya seperti kosong. Tina memperhatikan perubahan itu. Suaminya yang dulu selalu menenangkan kini tampak menyembunyikan sesuatu. "Mas," ucap Tina lembut suatu malam, "ada yang sedang kamu pikirkan?" Arman terdiam lama sebelum akhirnya menjawab pelan, "Aku hanya khawatir, Tin. Setelah Bimo tertangkap, pasti ada pihak lain yang tidak senang. Dunia ini penuh orang yang tidak mau kehilangan kuasa." Tina mendekat, menggenggam tangan suaminya. "Aku percaya, selama niat kita baik, Allah akan lindungi." Arman tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu masih ada beban berat. Keesokan harinya, seorang polisi datang membawa kabar bahwa Bimo menolak bekerja sama dalam penyelidikan. Namun, ia meninggalkan pesan tertulis sebelum dipindahkan ke sel isolasi. Di dalam pesan itu, hanya ada satu kalimat yang membuat semua orang membisu. "Aku bukan satu-satunya. Ada orang lain di antara kalian, Pak Hadi," membaca kalimat itu berulang-ulang. "Apa maksudnya, Nak? Siapa orang lain yang dia maksud?" Tina mengernyit. Mungkin salah satu orang dalam yang masih melindungi kepentingannya. Tapi Arman yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Bisa jadi pesan itu jebakan. Kita jangan mudah terpengaruh, nada suaranya terdengar aneh, lebih keras dari biasanya. Malam itu, Tina duduk sendirian di kamar sambil memandangi layar laptop. Ia membuka ulang file lama milik Bimo yang tersimpan dalam hard disk yang disita. Ia menelusuri satu folder bernama invest_personal. Di sana, ia menemukan serangkaian data transaksi dengan kode yang aneh. Namun semakin lama ia baca, matanya membesar. Di salah satu dokumen tercantum nama penerima dana, Arman Prasetya. Tina terpaku, tangannya gemetar memegang mouse. "Tidak, ini tidak mungkin." Ia membaca lagi, memastikan bahwa itu bukan orang lain dengan nama yang sama. Tapi di bawahnya tercantum nomor rekening. Nomor yang sama dengan rekening milik suaminya. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Buru-buru ia menutup laptop dan duduk diam, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia berpikir, semakin perasaan itu menghimpit dadanya. Keesokan paginya, Tina memutuskan untuk memastikan sendiri. Saat Arman pergi bekerja, ia mendatangi kantor polisi tempat berkas penyelidikan disimpan. Dengan bantuan salah satu petugas yang dulu menolong ayahnya, ia meminta izin melihat laporan keuangan Bimo. Dan benar, di sana tertulis transaksi besar yang mengalir ke rekening atas nama Arman. 2 bulan sebelum kasus ini dibuka kembali. Kakinya lemas. Dunia seolah berputar. Tidak mungkin, Mas Arman tidak mungkin terlibat. Bisiknya lirih. Ia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Senyum di foto itu terasa asing kini. Malamnya, ketika Arman pulang, Tina sudah menunggunya. "Mas," suaranya bergetar. "Aku ingin tanya sesuatu." Arman berhenti melepas jasnya. "Apa sayang?" "Nama kamu tercatat dalam dokumen Bimo." Arman terdiam. Ia menatap Tina lama,
lalu menarik napas pelan. Kau sudah tahu ya? Tina menahan air mata. Apa itu benar? Arman duduk di kursi, menatap lantai. Iya, itu benar. Tapi dengarkan dulu penjelasanku. Ia bercerita, 2 tahun lalu sebelum menikah dengan Tina, ia sempat bekerja sama secara tak langsung dengan Bimo dalam proyek investasi. Ia tidak tahu waktu itu bahwa uang yang mengalir adalah hasil kejahatan lama. Aku berhenti begitu tahu proyek itu kotor, tapi uangnya sudah sempat masuk ke rekeningku. Aku kembalikan semuanya. Aku takut waktu itu, kalau aku jujur, malah akan menyeret nama keluarga kita. Tina menatapnya dengan air mata berlinang. Mas kenapa tidak cerita dari awal? Aku bisa mengerti kalau Mas tidak tahu, tapi menyembunyikan hal ini hanya membuatku merasa dibohongi. Arman menunduk. Aku takut Nutin. Aku takut kamu berpikir aku seperti mereka. Suasana menjadi hening. Tina berjalan mendekat, lalu berlutut di depan suaminya. Aku tidak marah, Mas. Aku hanya ingin kamu jujur. Karena sekarang, mereka akan memanfaatkan rahasia ini untuk menyerang kita. Arman menatapnya heran. Apa maksudmu? Tina menatap tajam. Orang-orang itu masih mengawasi kita. Dan kalau mereka tahu kamu punya celah, mereka akan memakainya untuk menjatuhkan ayah. Arman terdiam. Ia tahu istrinya benar. Dan tanpa mereka sadari, di luar rumah, seseorang memotret dari balik pagar dengan kamera kecil, mengabadikan momen itu. Foto itu lalu dikirim ke seseorang dengan pesan singkat. Sudah dapat. Mereka mulai retak. Waktunya serang malam itu, Tina duduk di tepi ranjang sambil menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia tahu badai berikutnya akan lebih besar dari sebelumnya. Tapi kali ini, ia tidak akan hanya bertahan. Ia akan melindungi keluarganya, meski harus menghadapi siapapun yang datang menyerang. Hujan turun deras malam itu. Angin menerpa pepohonan di halaman, membuat ranting bergoyang dan pintu berderit pelan. Di ruang tengah, lampu temaram menerangi wajah Tina yang sedang duduk memeluk lutut. Di hadapannya, Pak Hadi berdiri dengan wajah serius, sementara Arman menatap ke arah jendela dengan tatapan waspada. Semuanya diam. Tidak ada satupun yang berbicara sejak Tina menceritakan bahwa seseorang memotret rumah mereka dari luar. Pak Hadi menggenggam tangannya erat. Kita sudah masuk tahap berbahaya, Nak. Orang-orang ini tidak akan diam setelah Bimo jatuh. Mereka ingin balas dendam. Tina mengangguk perlahan. Aku tahu ya, tapi kita tidak bisa terus sembunyi. Mereka akan mengincar dari arah manapun. Arman memutar badan, menatap keduanya. Kalau mereka ingin menyerang, biar aku yang hadapi. Aku tidak mau kalian terluka karena urusan masa lalu ini. Pak Hadi menatap menantunya dalam. Tidak, Man. Ini bukan lagi urusanku sendiri. Kau sudah bagian dari keluarga ini. Kita harus hadapi bersama. Namun sebelum salah satu dari mereka sempat melanjutkan pembicaraan, terdengar ketukan keras di pintu depan. Dak, dak, dak. Suaranya membuat Tina terlonjak kaget. Arman berjalan cepat ke arah pintu, membuka sedikit tirai. 2 pria berpakaian jas hitam berdiri di luar, wajahnya tegang. Salah satunya memegang map tebal. Siapa mereka? Tanya Tina dengan suara pelan. Mereka bilang dari kepolisian, jawab Arman. Ia membuka pintu sedikit, tapi sebelum sempat bertanya, pria itu langsung berkata cepat. Kami dapat laporan bahwa ada ancaman baru terhadap keluarga Anda. Kami diutus untuk memastikan keamanan sementara Pak Hadi mendekat. Dari kepolisian mana? Pria itu mengeluarkan kartu tanda pengenal, tapi gerak-geriknya terlalu cepat, seolah tidak ingin diperiksa detail. Arman mengernyit. Boleh saya lihat lebih dekat? Pria itu tersenyum tipis. Tentu. Saat Arman hendak meraih kartu itu, tiba-tiba pria lain dari belakang mengeluarkan alat kecil mirip suntikan dan mencoba menusukkan ke leher Arman. Refleks, Arman menepis tangan itu. Perkelahian pun pecah di depan pintu. Tina menjerit kecil. Mas. Pak Hadi segera menariknya ke belakang. Masuk, Nak.
pertarungan berlangsung cepat. Salah satu pria mencoba menarik pistol dari balik jas, namun Arman lebih sigap. Ia menendang tangannya hingga pistol itu terlepas dan meluncur ke lantai. Di saat bersamaan, satpam rumah datang dari arah taman, membantu menahan penyerang itu. Namun dua pria lainnya yang menunggu di mobil ikut turun dan menyerbu ke halaman. Pak Hadi mengambil tongkat besi di dekat lemari. "Jangan biarkan mereka masuk, Man." "Sudah ya, kunci semua pintu belakang." Tina berlari menutup semua jendela sambil memeluk dadanya yang berdebar keras. Suara teriakan dan benda jatuh terdengar di luar. Hujan semakin deras, membuat malam terasa seperti medan perang kecil. Setelah beberapa menit, akhirnya para penyerang berhasil dilumpuhkan oleh satpam dan polisi patroli yang kebetulan melintas. Mereka diborgol dan dibawa ke pos terdekat. Salah satu dari mereka sempat berteriak ketika digiring ke mobil. "Kalian pikir ini sudah selesai? Kami cuma menjalankan perintah." Arman menatapnya tajam. "Perintah dari siapa?" Pria itu hanya tersenyum dingin. "Dari orang yang jauh lebih kuat daripada Bimo." Suasana rumah berantakan. Tirai sobek, kursi terbalik, dan lantai basah oleh jejak kaki lumpur. Tina duduk di tangga, wajahnya pucat. Arman menghampiri dan memeluknya. "Kamu tidak apa-apa," Tina menggeleng. "Aku baik-baik saja, tapi ini sudah kelewatan, Mas. Mereka tidak hanya ingin menakut-nakuti, mereka benar-benar ingin menghabisi kita." Pak Hadi duduk di kursi panjang, napasnya terengah. "Ini bukan sekadar dendam. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang belum kita temukan." Keesokan paginya, Arman mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan. Tina dan Pak Hadi menunggu di rumah. Namun beberapa jam kemudian, Tina menerima pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat pendek. "Kalau kau ingin tahu siapa dalang sebenarnya, datanglah ke gudang lama Santoso Group malam ini." Sendirian Tina menatap layar ponselnya lama. Ia tahu ini bisa jadi jebakan, tapi rasa penasaran dan keberanian menekan rasa takutnya. Ia menatap ke arah foto ibunya yang tergantung di dinding dan berbisik pelan. "Aku akan akhiri semua ini malam ini, Bu." Menjelang senja, Tina bersiap diam-diam. Ia mengenakan jaket abu-abu dan membawa senter kecil. Namun sebelum sempat keluar rumah, langkah seseorang terdengar dari belakang. "Tina, kau mau kemana?" Suara itu membuat tubuhnya berhenti seketika. Ia menoleh pelan. Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. "Mas, aku hanya ingin memastikan sesuatu." Arman menatapnya dalam. "Kamu dapat pesan itu kan?" "Aku tahu." Tina terdiam. "Kamu tahu?" "Aku juga dapat pesan yang sama. Tapi mereka kirim ke nomor yang berbeda. Dan mereka sebut namamu di akhir kalimat." Keduanya saling menatap dalam hening panjang. Di luar, langit mulai gelap. Akhirnya, Tina berkata pelan, "Kalau begitu, kita pergi bersama." Arman mengangguk tanpa ragu. "Apapun yang menunggu di sana, kita hadapi berdua." Malam itu, mereka berdua melaju di bawah hujan, menuju tempat yang selama ini menyimpan semua rahasia masa lalu. Gudang tua milik Santoso Group. Bangunannya gelap, berdiri di pinggir kota, ditinggalkan sejak kebangkrutan 20 tahun lalu. Ketika mereka melangkah masuk, aroma karat dan debu menyambut. Cahaya senter menyorot dinding-dinding tua penuh noda dan cat yang terkelupas. Namun tak lama kemudian, suara langkah lain terdengar dari kegelapan. Seseorang muncul dari balik tiang besi. Tina tertegun. Arman memegang tangannya erat. "Selamat datang, Nyonya Tina." Suara itu berat dan tenang. "Akhirnya kau datang juga." Dan ketika sosok itu melangkah ke bawah cahaya senter, wajahnya perlahan terlihat jelas. Wajah yang sangat familiar. Mereka berdua terdiam. Tina menatap tak percaya. Bibirnya bergetar. "Bu!" Sosok itu tersenyum pelan. "Iya, Nak. Aku yang memanggilmu ke sini." Nyam Ratmi berdiri di depan mereka. Wajahnya tak lagi lembut seperti biasanya.
tapi penuh rahasia yang belum terungkap. Hujan semakin deras di luar, menimpa atap seng gudang tua itu hingga menimbulkan suara berisik. Cahaya dari senter di tangan Tina bergetar pelan karena tangan yang gemetar. Di hadapannya, Nai. Ratmi berdiri dengan wajah datar, sebagian diterangi cahaya lembut yang menyorot dari sela dinding berlubang. "Bu," suara Tina bergetar. "Kenapa ibu ada di sini? Apa ibu yang kirim pesan itu?" "No," Ratmi menatapnya tanpa berkedip. "Iya, nak. Ibu yang kirim pesan itu." Arman melangkah maju, suaranya tegang. "Ibu, kenapa tidak bilang dari rumah? Ini tempat berbahaya, namun nyonya." Ratmi menggeleng pelan. "Ada hal yang tidak bisa ibu bicarakan di rumah, Man. Karena setiap kata yang keluar bisa membuat kita semua dalam bahaya." Suasana berubah sunyi. Hanya suara rintik hujan dan angin yang meniup debu di lantai. Tina menatap mertuanya dalam-dalam. "Jadi benar, ibu tahu sesuatu tentang orang-orang itu?" "Nya." Ratmi menarik napas panjang, lalu mulai bicara dengan suara berat. 20 tahun lalu, sebelum semua ini terjadi, aku bukan sekadar pegawai biasa di Santoso Group. Aku orang kepercayaan Bimo. Aku tahu semua data keuangan perusahaan ayahmu." Tina terkejut. "Jadi ibu memang dekat dengan Bimo?" "Iya," jawabnya lirih. "Tapi bukan karena aku serakah. Waktu itu aku dijanjikan masa depan untuk Arman. Bimo bilang, kalau aku mau membantu sedikit, keluargaku akan hidup berkecukupan. Aku percaya padanya. Aku tidak tahu kalau uang yang ia minta untuk dipindahkan adalah hasil kecurangan. Saat kasus itu meledak, dia menjebakku." Arman menatap ibunya dengan mata terbelalak. "Jadi, selama ini ibu tahu Bimo yang menghancurkan keluarga Tina?" "Nya." Ratmi menunduk. "Iya, tapi ibu tidak tahu anak yang keluarganya hancur itu adalah calon menantumu. Ibu baru sadar setelah Tina datang ke rumah kita dengan nama yang sama seperti mendiang istrinya Pak Hadi." Air mata mulai jatuh di pipinya Ratmi. Ia berlutut perlahan di depan Tina. "Maafkan ibu, nak. Dulu ibu terlibat tanpa sadar. Ibu membawa dosa yang besar. Tapi setelah melihatmu, setelah tahu siapa kamu, ibu tidak sanggup lagi menyimpan semuanya." Tina menatapnya tak berkedip. Hatinya bergejolak. Ia tahu, kebencian bisa dengan mudah kembali muncul. Tapi juga tahu, takdir sering membawa manusia ke titik terendah agar mereka belajar. "Ibu," ucap Tina lirih. "Kenapa baru sekarang?" "Nyi." Ratmi menatapnya, air matanya bercucuran. "Karena aku baru tahu, ada orang lain yang jauh lebih berbahaya dari Bimo. Orang yang selama ini bersembunyi di balik semua kejadian. Orang yang bahkan masih hidup dan mengawasi kita sampai hari ini." Arman menegakkan tubuhnya, waspada. "Siapa, Bu?" "Nyi." Ratmi menatap ke arah belakang gudang, ke sudut yang gelap. "Dia ada di sini." Cahaya senter Tina bergetar lagi ketika langkah pelan terdengar dari arah kegelapan. Sosok pria berjas hitam muncul, membawa payung basah di tangannya. Pak Hadi yang tiba-tiba muncul di ambang pintu gudang langsung menegang begitu melihatnya. "Kau?" Tina menoleh ke ayahnya. "Ayah kenal dia?" Wajah Pak Hadi menegang, penuh amarah. "Itu tangan kananku dulu, sekretaris pribadi yang kupercaya sepenuhnya. Namanya Surya Pria." Itu tersenyum samar. "Sudah lama sekali Pak Hadi, siapa sangka semuanya akan berakhir di tempat ini." Tina memicingkan mata. "Kau bagian dari permainan Bimo?" Surya menatapnya tenang. "Bimo hanya boneka. Aku otaknya. Semua uang itu lewat tanganku. Semua berkas palsu aku yang buat. Tapi aku tidak menyangka, gadis kecil yang dulu menangis di depan kantorku kini berdiri di hadapanku sebagai ancaman." Arman melangkah maju dengan rahang mengeras. "Kenapa kau melakukan semua ini? Apa yang kau dapat dari menghancurkan orang-orang yang tak bersalah?" Surya terkekeh kecil. "Kuasa, Arman. Semua ini tentang kuasa. Dunia menghormati orang yang punya uang, bukan orang yang jujur.
Dan sekarang, setelah Bimo jatuh, aku akan ambil kembali semuanya. Ia menatap Tina dingin. Termasuk kamu, pewaris terakhir nama Santoso. Kau harus ikut denganku malam ini. Kalau tidak, ia mengeluarkan pistol kecil dari balik jasnya, menodong ke arah Pak Hadi. "Haya, aku pastikan ayahmu tidak akan keluar hidup-hidup." Tina membeku. Arman langsung menarik tubuh istrinya ke belakang. "Jangan sentuh mereka," teriaknya. Suasana menjadi tegang. "Nyi," Ratmi menatap semua dengan air mata bercucuran. "Surya, kau sudah cukup menghancurkan hidup banyak orang. Jangan ulangi lagi." Namun pria itu hanya tertawa pelan. "Sayangnya, Bu Ratmi, tidak semua orang punya keberanian sepertimu untuk mengaku dosa." Ketegangan mencapai puncaknya ketika suara siren polisi terdengar dari kejauhan. Surya menoleh cepat, kaget. Arman mengambil kesempatan itu, menendang pistol dari tangannya. Senjata itu terpelanting dan jatuh ke lantai beton, menimbulkan suara keras. Pertarungan singkat pun terjadi. Arman berusaha menahan tubuh Surya, sementara Tina menarik ayahnya menjauh. Dalam kekacauan itu, Surya berhasil mendorong Arman ke tiang besi dan mencoba melarikan diri. Tapi langkahnya berhenti ketika Nyai Ratmi berdiri menghadangnya dengan tangan gemetar, memegang pistol yang terjatuh tadi. "Berhenti, Surya." Suaranya serak, tapi penuh keberanian. Surya menatapnya sinis. "Kau tidak akan menembak, Ratmi. Kau bukan pembunuh." "Dulu aku takut pada kesalahan masa lalu," jawab Nyi. Ratmi lirih. "Tapi kali ini aku tidak akan diam melihat orang yang menghancurkan keluargaku lagi." Ia menarik pelatuk pelan. Suara letusan menggema keras di dalam gudang yang lembab. Surya terjatuh, memegangi bahunya yang berdarah. Polisi berlari masuk beberapa detik kemudian, langsung menangkapnya. Tina berlari menghampiri Nyon Ratmi yang hampir pingsan. "Bu, ibu tidak apa-apa." "Nih," Ratmi menatap Tina dengan mata berkaca. "Tidak, Nak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lega." Arman memeluk ibunya dari belakang, sementara Pak Hadi berdiri dengan mata menatap kosong ke arah Surya yang dibawa keluar oleh polisi. Akhirnya, kebenaran muncul juga. Tina memeluk ibu mertuanya erat. Di luar, hujan mulai reda. Suara sirene menjauh, meninggalkan udara malam yang perlahan tenang. Tapi di hati Tina, ia tahu, ketenangan ini bukan akhir. Masih ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dendam dan uang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat matanya Ratmi yang dulu penuh amarah, kini hanya menyimpan satu hal, penyesalan yang berubah menjadi kasih sayang. Langit pagi masih kelabu, menyisakan kabut tipis setelah hujan deras yang mengguyur semalaman. Udara dingin menyelimuti kota, tapi di halaman depan rumah keluarga Arman, suasananya justru terasa hangat dan penuh haru. Di beranda, Tina duduk di samping Nyi. Ratmi yang kini mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Luka kecil di lengannya sudah dibalut, namun tangan itu terus menggenggam tasbih. Jari-jarinya bergetar pelan di setiap putaran butirannya. Tina menatap wanita itu penuh hormat. "Ibu sudah banyak berkorban. Tanpa ibu, mungkin semalam kami tidak akan selamat." "Nyakra," Ratmi tersenyum lemah. "Aku hanya menebus kesalahan, Nak. Selama 20 tahun aku hidup dengan rasa bersalah. Setiap kali melihatmu, aku merasa seolah dosa itu kembali menatapku. Tapi Allah masih memberiku kesempatan untuk memperbaikinya." Air mata menetes di pipi Tina. Ia meraih tangan mertuanya dan menggenggam erat. "Ibu sudah menebus semuanya. Yang penting sekarang kita jalani hidup dengan jujur." Dari kejauhan, suara kendaraan polisi terdengar samar. Mereka datang untuk menjemput berkas tambahan dan memastikan Surya sudah dipindahkan ke tahanan pusat. Pak Hadi keluar dari dalam rumah, menyapa petugas dengan tenang. Wajahnya tampak lega, tapi sorot matanya masih menyimpan beban panjang dari masa lalu yang baru saja selesai. "Sudah berakhir, Nak."
katanya ketika menghampiri Tina. Surya mengaku semua. Dia yang menyusun laporan palsu 20 tahun lalu. Bahkan dia yang mengatur jebakan agar Bimo bisa mengambil alih perusahaan. Sekarang semuanya sudah jelas. Tina menatap ayahnya. Senyum haru di wajahnya tak bisa disembunyikan. Akhirnya ayah bisa bersih dari tuduhan itu. Pak Hadi mengangguk pelan. Tapi yang lebih penting, aku bisa melihat anakku menegakkan kebenaran tanpa membalas dengan kebencian. Itu kebanggaan terbesar bagi seorang ayah Arman. Datang membawa nampan berisi 3 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja dan duduk di samping istrinya. Hari ini aku sudah menghubungi pengacara. Kita akan ambil kembali hak-hak perusahaan yang dulu dirampas. Tapi aku tidak akan memimpin sendirian. Aku ingin kamu berdua, ayah dan Tina, terlibat langsung. Tina menatap suaminya lembut. Mas, aku hanya ingin memastikan perusahaan itu berdiri dengan cara yang benar. Tidak lagi dengan keserakahan seperti dulu. Arman tersenyum. Itu juga niatku, sayang. Nyan, Ratmi menatap keduanya dengan mata berkaca. Kalian berdua mengingatkanku pada diriku dulu, sebelum semua ambisi merusak segalanya. Semoga Allah jaga rumah tanggamu dari dosa-dosa yang pernah menjatuhkanku. Tina tersenyum dan meraih tangan ibunya lagi. Ibu sekarang jadi bagian dari kekuatan kami. Tanpa ibu, keluarga ini tidak akan seutuh ini. Mereka bertiga tertawa kecil. Namun di tengah canda yang tenang itu, datang seorang petugas polisi membawa amplop coklat besar. Ini Pak Hadi, barang bukti dari gudang yang semalam. Kami menemukan sesuatu yang mungkin ingin Bapak lihat. Pak Hadi membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, sebagian sudah berdebu. Di antara dokumen itu terdapat satu surat lama yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kertasnya menguning, tapi tulisan tangan di atasnya masih jelas. Ia membaca pelan, lalu matanya membesar. Ini surat dari almarhum istrimu, Tin. Ibumu menulisnya sebelum meninggal. Tina langsung menegakkan tubuhnya, matanya berkaca. Dari ibu. Pak Hadi menyerahkan surat itu kepadanya. Tina membukanya perlahan dan mulai membaca. Anakku tersayang, jika suatu hari kau membaca surat ini, berarti kebenaran akhirnya muncul. Jangan biarkan hidupmu dikotori oleh dendam seperti yang menelan keluarga kita. Jadilah cahaya, bahkan ketika dunia hanya memberimu gelap. Dan ingatlah, Nak, Allah tak pernah tidur. Ia akan mengangkat yang teraniaya dan merendahkan yang sombong. Air mata Tina jatuh tanpa ia tahan. Ia menutup surat itu, memeluknya erat di dada. Arman memeluk bahunya dari samping, sementara Pak Hadi menatap mereka dengan mata basah. Nyin, Ratmi menunduk, berbisik lirih. Surat itu seperti jawaban dari semua doa yang pernah kubaca setiap malam. Beberapa menit kemudian, hujan kembali turun pelan, menetes dari ujung genteng seperti alunan lembut yang menenangkan. Tina berdiri di beranda, menatap langit yang mulai bersih dari kabut. Hujan hari ini tidak terasa dingin ya, Mas. Arman tersenyum di sampingnya. Tidak, karena kali ini hujan membawa penebusan. Pak Hadi menatap ke arah mereka berdua. Kalian tahu, dulu aku berpikir kebahagiaan hanya datang dari harta dan kehormatan. Tapi ternyata kebahagiaan sejati datang dari keikhlasan. Dari hati yang sudah memaafkan. Tina memeluk ayahnya erat, lalu menoleh ke arah ibu mertuanya yang duduk dengan wajah damai. Ibu, katanya lembut, mulai hari ini, jangan lagi merasa menebus kesalahan. Ibu sudah menutup masa lalu dengan keberanian. Nyini. Ratmi mengangguk perlahan, matanya menatap jauh ke arah langit yang perlahan cerah. Ibu hanya ingin satu hal, Nak. Apa itu? Agar kalian hidup dengan cinta, bukan dengan dendam seperti yang dulu menguasai hati ibu. Tina menggenggam tangan Arman. Mereka berdua saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah mereka benar-benar terlihat damai.
Di bawah hujan penebusan itu, 3 generasi dalam satu keluarga duduk berdampingan. Luka yang dulu memisahkan kini menjadi jembatan untuk saling memaafkan. Masa lalu telah selesai, tapi harapan baru saja dimulai. Namun jauh di kejauhan, di dalam sebuah mobil hitam yang berhenti di sisi jalan, seseorang menatap dari balik kaca. Wajahnya tersembunyi, tapi suara dinginnya terdengar jelas saat ia berkata di telepon. Bimo dan Surya sudah jatuh, tapi keluarga Santoso belum tahu siapa dalang sesungguhnya. Permainan ini belum selesai. Langit sore itu berwarna oranye keemasan. Angin berembus lembut menyapu halaman rumah, membawa aroma tanah basah yang tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah keluarga Arman terasa benar-benar damai. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ketegangan. Hanya tawa lembut yang mengalun dari ruang makan tempat Tina, Arman, Pak Hadi, dan Nyi Ratmi duduk bersama menikmati teh hangat. Namun di tengah kedamaian itu, ada sesuatu di wajah Tina, sebuah keteguhan yang belum hilang. Ia tahu masih ada bayangan yang mengintai di luar sana. Ancaman itu belum sepenuhnya sirna, tapi hari ini ia ingin memberi keluarganya waktu untuk bernapas, untuk merasakan arti tenang. Masih tidak percaya ya bahwa semuanya sudah selesai? Tanya Arman sambil menuangkan teh untuknya. Tina tersenyum lembut. Bukan tidak percaya, Mas. Aku hanya merasa perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Tapi aku bersyukur, setidaknya kita sudah melewati yang terburuk. Pak Hadi mengangguk pelan. Allah memang selalu tahu kapan waktunya keadilan datang. Kadang kita hanya perlu menunggu dengan sabar nih. Ratmi menatap anak dan menantunya dengan mata berkaca. Dan aku bersyukur Allah memberi ibu waktu untuk menebus semua yang dulu ibu rusakkan. Melihat kalian berdua hidup bahagia, itu hadiah terbesar. Tina menggenggam tangan ibu mertuanya. Ibu sudah membuktikan bahwa setiap orang bisa berubah. Ibu sudah menjadi cahaya di keluarga ini. Mereka saling tersenyum, tapi suasana itu tiba-tiba berubah ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Arman dan Pak Hadi segera berdiri, menatap curiga. Dari mobil itu, seorang pria bersetelan rapi turun membawa tas kulit dan map coklat. "Siapa itu, Mas?" bisik Tina pelan. "Entah," jawab Arman. "Aku tidak kenal mobil itu." Pria itu berjalan pelan mendekati pagar. Satpam rumah segera menghampirinya, tapi pria itu mengangkat tangan sopan. "Saya datang bukan untuk mengganggu. Saya hanya ingin menyerahkan sesuatu untuk Nyonya Tina Santoso." Tina keluar perlahan ke teras, ditemani Arman dan ayahnya. Pria itu menunduk hormat. "Nama saya Rendra. Saya dulu sekretaris pribadi Bimo Saputra. Tapi saya bukan bagian dari kejahatannya. Saya datang karena ada satu hal yang perlu Nyonya tahu." Ia menyerahkan map coklat itu. Ini berisi data lengkap siapa yang sebenarnya mendanai Bimo dan Surya selama 2 dekade terakhir. Pak Hadi menatap pria itu dengan dahi berkerut. "Maksudmu, ada orang lain di atas mereka?" Rendra mengangguk. "Benar, Pak. Orang itu sangat berpengaruh. Semua dokumen dan transaksi keuangannya saya simpan diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk saya serahkan." Arman segera membuka map itu. Di dalamnya terdapat lembaran laporan bank, tanda tangan, dan satu foto yang membuat mereka semua terdiam. Foto seorang pria paruh baya, berpakaian necis, tersenyum di depan podium sambil berjabat tangan dengan pejabat tinggi negara. Pak Hadi menatap foto itu dengan rahang mengeras. "Orang ini, aku mengenalnya. Dulu dia direktur utama cabang perusahaan luar negeri yang menanam saham di perusahaanku." Rendra mengangguk. "Ya, dialah dalang sebenarnya. Semua rencana pengambil alihan Santoso Group berasal darinya. Dia hanya menggunakan Bimo dan Surya sebagai pion. Sekarang, orang itu sedang membangun perusahaan baru di luar negeri dengan uang hasil korupsi masa lalu." Tina menatap map itu lama, lalu berkata tenang,
Berarti perjuangan kita belum selesai. Arman menatapnya. Tahu betul arti dari tatapan istrinya itu. Kamu ingin menyerahkan ini ke lembaga anti korupsi? Tina mengangguk. Kebenaran tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita sudah terlalu lama diam malam harinya. Mereka sekeluarga berkumpul di ruang tengah. Rendra duduk bersama, membantu menyiapkan semua bukti digital untuk diserahkan ke lembaga hukum. Suasana di dalam rumah kembali tegang, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan keberanian. Apapun yang terjadi nanti, aku siap, kata Tina tegas. Arman memegang tangannya erat, dan aku akan selalu di sampingmu. Pak Hadi menatap keduanya dengan bangga. Dulu aku pikir kekuatan keluarga diukur dari harta. Tapi ternyata kekuatan sejati datang dari keberanian dan kejujuran. Pagi berikutnya, mereka berangkat bersama ke gedung Lembaga Hukum Nasional. Media sudah menunggu di luar, menyorot langkah mereka yang mantap. Tina berdiri di depan pintu masuk, menatap ke arah kamera dengan senyum tenang. Hari ini, katanya kepada wartawan, kami bukan ingin membalas dendam. Kami hanya ingin mengembalikan nama baik dan menunjukkan bahwa kejujuran masih ada tempat di negeri ini. Ucapan itu menggema di layar berita sepanjang hari. Masyarakat menyambutnya dengan rasa hormat. Bahkan beberapa orang yang dulu menertawakannya di hari pernikahan, kini menunduk malu. Seminggu kemudian, kasus besar itu dibuka kembali dan menjadi sorotan nasional. Dalang sesungguhnya akhirnya ditangkap di luar negeri setelah buronan internasional diterbitkan. Dunia bisnis geger. Tapi nama Santoso Group kembali berdiri dengan kehormatan penuh. Hari itu, Tina berdiri di halaman rumah, menatap langit senja dengan hati penuh syukur. Ia teringat semua penghinaan yang dulu ia terima di atas pelaminan, semua air mata yang jatuh tanpa pembelaan. Kini semuanya berubah menjadi kekuatan. Ratmi berjalan mendekat, memeluknya dari samping. Kau membuktikan sesuatu, nak. Tina menatapnya lembut. Apa itu, Bu? Bahwa wanita yang dulu dianggap tak pantas, justru menjadi penopang keluarga besar ini. Air mata jatuh pelan di pipi Tina, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia menatap ke langit, mengucap syukur dalam hati. Terima kasih, ya Allah, karena dari setiap penghinaan, Engkau jadikan pelajaran. Dari setiap luka, Engkau tumbuhkan kekuatan. Arman datang menghampiri, menggenggam tangan istrinya erat. Kamu tahu, Tin, kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan menikah denganmu. Bahkan kalau aku harus melalui semua penderitaan ini lagi. Tina tersenyum, air matanya mengalir. Aku pun begitu, Mas. Karena dari semua ujian itu, aku menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Langit perlahan berubah jingga, cahaya sore memantul lembut di wajah mereka berdua. Dari kejauhan, azan maghrib berkumandang, seolah menjadi penanda bahwa perjalanan panjang penuh luka dan rahasia akhirnya sampai pada titik penenangan. Kini, rumah itu bukan lagi tempat penuh pertengkaran, tapi tempat di mana kasih, kejujuran, dan penyesalan berpadu menjadi satu. Dan Tina, wanita sederhana yang dulu dihina di atas pelaminan, kini berdiri sebagai simbol keteguhan dan ampunan. Karena pada akhirnya, bukan status atau kekayaan yang menentukan kemuliaan seseorang, tetapi hati yang tetap lembut meski pernah hancur oleh dunia. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.